sama keluarga besar saya. Udah tenang, udah enak, alhamdulillah. Jadi saya nggak mau ngurusin di luar-luar sana yang menurut saya. Kasus pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh Henry Baskoro Hendarso alias NG yang tak lain adalah suami Ayu Ting Ting perlahan-lahan mulai terungkap. Kemarin salah satu korban pengeroyokan yang terjadi di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Pusat berinisial S muncul di Mapolsek Menteng, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan. Yang mengejutkan, tidak hanya dikabarkan mendapat tindak penganiayaan yang membuatnya mengalami luka-luka di bagian kepala. Saat terjadinya peristiwa tanggal 30 November lalu, pemuda berinisial S itu juga mengaku kehilangan beberapa barang berharga yang disimpan dalam dompetnya. Sayangnya, usai diperiksa, pria yang datang dengan mengenakan kemeja berwarna hitam tersebut menghindar dari kerumunan awak media untuk diwawancara dan langsung menuju mobilnya. Tapi mengapa pria berinisial S tersebut tak mau buka suara tentang peristiwa yang menimpanya kepada awak media? Benarkah ia takut karena sosok pria yang dilaporkannya adalah anak putra mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri? Entahlah, yang jelas saat ditanya sejumlah media, pria berinisial S tersebut hanya tertunduk seperti berikut ini. Terus, makasih ya teman-teman. Abang betul dipukul, Bang? Benar nanti tanya langsung sama pengacara film. Abang namanya siapa, Bang? Nama saya. Siapa, Bang? Abang, siapa, Bang? Bang, tunggu dulu, Bang, dikit dulu, Bang. Bang, dikit aja. Meski korban pelapor berinisial S bungkam, tapi tidak dengan kuasa hukumnya, Asriani Tresna Lestari. Dalam keterangannya kepada wartawan, ia membeberkan kesaksian S yang mengaku melihat NG di lokasi kejadian pengeroyokan Sabtu dini hari lalu. Akibat dari peristiwa tersebut, S mengalami luka di kepala dan pembuluh darahnya pecah. Korban S bahkan mengaku kehilangan dompet beserta uang dan kartu-kartu penting di dalamnya. Sejauh ini, belum satu pun nama ditetapkan sebagai tersangka. Pihak korban pun menuntut aparat polisi menyidik perkara ini secara transparan dan segera menangkap pelaku tanpa memandang status serta latar belakangnya. Yang tadi saksi itu adalah salah satu korban juga. Di situ selain korban S, selain juga dikeroyok, dia juga kehilangan dompet. Dompet itu berisi pound sterling 1.200, rupiah 2 juta, ATM, kartu kredit, surat izin mengemudi dari Inggris. Ini adalah foto korban S setelah dianiaya dan dikeroyok. Kepala korban robek, matanya, pembuluh darahnya pecah. Jadi dalam hal ini kami memohon agar penyidikan diselenggarakan dengan transparan dan segera menangkap para pelaku tanpa melihat status pelaku itu siapa. Ada ancaman, Mbak? Ada intervensi kah? Ada intervensi nggak, Mbak? Kenapa Mbak menutup-nutupin, Mbak? Mbak, katanya ada ancaman nggak sih, Mbak? Mbak. Wajar jika kasus pengeroyokan ini terkesan ditutupi. Pasalnya, pemeriksaan NG yang berlangsung semalaman pada pekan lalu pun lolos dari bidikan kamera juru warta. Bahkan pihak saksi pun enggan bicara panjang lebar tentang kasus ini. Sedangkan pihak polisi yang menyidik kasus ini pun menolak membeberkan hasil penyidikan para saksi dan korban. Namun tak menutup kemungkinan NG yang berstatus sebagai saksi akan kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Oh, kita udah transparan, kita sampaikan kok ya. Kan ya harus proporsional semuanya juga, kan gitu. Sesuai proporsional sesuai hukumnya yang kita sedang. Oh, itu penyidikan untuk bilangnya untuk kepolisian, nanti kita ajukan ke pengadilan. Untuk konstruksinya kan penyidikan nanti. Perkembangannya pendalaman terhadap saksi-saksi di TKP terus kita formulir ya. Terus kaitan tentang masalah kejadian di meja yang dipesan itu sedang kita cari petunjuknya supaya mengarah siapa nanti sebenarnya pelakunya antara yang dilaporkan di sini. Kalau memang diperlukan nanti kita minta keterangan. Kalau kita nggak perlu ya kita panggil lagi. Tergantung jadwal, tergantung keperluan penyidik nanti. Ya kalau dia ke bar juga apa salah? Kalau misalnya temannya ribut apa salah? Ya nggak? Wajar dong kan bukan saya dengar bukan dia pelakunya, belum terbukti dia pelakunya. Kalau temannya yang ribut ya why not? Apa salah dia gitu loh. Kalau sudah ada masalah pasti dia datang. Ini berarti belum ada masalah. Berarti bukan dia pelakunya gitu loh. Sejak kasus pengeroyokan ini mencuat ke permukaan, sosok NJ menghilang bak di telan bumi. Sementara Ayu Ting Ting sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya yang dijalani suami, ayah dari janin yang dikandungnya.
Pedangdut yang meroket karena lagu Alamat Palsu itu justru mengungkapkan bahwa dirinya sudah hidup tenang dan bahagia bersama keluarganya meski berpisah dari Angie. Ayu pun siap meninggalkan tahun 2013 yang syarat cerita pilu itu. Meski banyak diberi cobaan, pemilik nama asli Ayu Rusmalina itu bersyukur sederet cita-citanya sudah tercapai tahun ini. Namun Ayu Ting Ting tidak menyebut pernikahannya 4 Juli lalu di dalam daftar harapannya yang tercapai. Ya, wajar jika Ayu ingin menghapus kenangan pernikahannya mengingat kemelut rumah tangga yang kini melanda. Sama ayah, sama ibu, sama keluarga besar saya udah tenang, udah enak, alhamdulillah. Jadi saya nggak mau ngurusin di luar-luar sana yang menurut saya. Lagi 2013 adalah tahun pembelajaran buat hidup saya gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya hidup saya bisa lebih baik lagi, lebih bermanfaat lah. Alhamdulillah semuanya udah tercapai gitu. Karena kan cita-cita saya udah tuh ibu haji, kendaraan, rumah tuh udah semua alhamdulillah. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan saya bisa buat rumah lagi yang lebih besar. Ada kolam renangnya buat anak saya gitu kan. Apa ya? Pastinya momen yang gak terlupakan adalah apa ya, dikasih banyak ujian sama Allah gitu ya, dikasih banyak cobaan sama Allah, tapi ini pelajaran lah buat saya ke depannya gitu. Tapi saya jadiin ini semua apa ya, ya Allah nggak mungkin lah ngasih ujian di luar batas kemampuan saya gitu. Saya yakin suatu saat pasti ada hikmahnya nanti. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu. Angie tampaknya memang belum bisa bernafas lega. Pasalnya belum tuntas masalah rumah tangganya dengan Ayu Ting Ting, serta kasus pengeroyokan yang melibatkan dirinya, perempuan di masa lalunya masih terus muncul di media. Dialah Anggita Sari, model majalah pria dewasa yang mengaku pernah dihamili Angie. Kali ini Anggita Sari bersih tegang dengan kuasa hukum Angie, Hotman Paris Hutapea. Anggita mempertanyakan kalimat Hotman yang meminta Anggita tak perlu mengungkit kisah lalu. Menurut perempuan berkulit putih itu, langkahnya selama ini dengan muncul di media hingga menggandeng sang ayah bukan semata untuk menciptakan sensasi, namun demi meladeni ucapan pengacara kondang itu. Karena itu kemauan ya Bapak Hotman Paris untuk sampai saya dibilang nggak malu keluarga yang di kampung. Dan ayah saya maaf juga sedikit emosi. Dipikirnya ayah saya nggak educated, gitu loh. Oke, akhirnya beliau membuat statement lagi kalau sama-sama enak, sama-sama enak. Sama-sama enak ini dalam artian apa ya? Hal yang saya rasakan enak dari Angie, mulai dari materi sampai maaf seksual, ataupun mungkin Bapak Hotman mau bilang saya mencari sensasi lagi, sama-sama enak. Kan nggak mungkin dong Angie-nya mencari sensasi lagi segala. Ayah saya di wawancara ini tuh dibilang udahlah itu masa lalu, nggak usah dianggap segala macam. Ya udah. Ya itu masa lalu lah, udahlah. Kita mau ngapain kek, so what gitu loh. Itu kan masa lalu. Kalaupun itu benar, ya sama-sama menikmati. Ya dia kan laki-laki normal seperti lu, apa bedanya sih? Kalau dia kenal wanita apa salah? Aku aja masih kenal wanita. Buka dulu topeng.